Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik jamaah hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa kembali bertemu langsung maupun online. Insyaallah kita akan bersama-sama menyimak satu kajian tentang bahaya kecanduan HP, game dan medsos atau yang semisalnya ya. Baik, saya sempat melihat survei di internet dan ini ternyata di tahun 2025, berarti tahun kemarin ya, mungkin belum ada 1 tahun atau 1 tahun yang lalu, ini sebanyak atau terdapat sebanyak 98,7%, ya 98 lebih persen penduduk Indonesia di usia 16 tahun ke atas ini mereka menggunakan HP atau ponsel untuk mengakses internet, dan ini menempatkan Indonesia di peringkat pertama ya, di peringkat tertinggi ya, terbanyak orang yang menggunakan ponsel khususnya untuk mengakses internet ya. Kemudian dikatakan di survei yang lain sekitar 89% penduduk Indonesia ini memiliki smartphone atau handphone yang semacam Android ya, iPhone dan yang lainnya. Dan kemudian rata-rata penggunaan mereka orang Indonesia dalam survei ini dikatakan sehari itu menggunakan HP untuk berselancar di internet sekitar 7 jam 22 menit, hampir 8 jam. Dan kalau kita lihat memang kebanyakan orang kita ya, sering kita melihat di jalan-jalan ya, kemudian di warung-warung kopi atau bahkan hampir di semua tempat, sampai sedang mengantri, apalagi sedang mengantri antrian misalkan, itu yang dipegang bukan buku ya, apalagi Quran, tapi yang dipegang kebanyakan adalah HP-nya ya. Pun demikian kita sama gitu ya, mayoritasnya seperti itu. Sampai-sampai di survei itu rata-rata 7 jam dalam sehari orang menggunakan handphone ya untuk mengakses internet. Kemudian yang dibuka apa? Baik game, medsos ataupun yang lainnya, gitu ya. Baik, sebelum kita melihat bagaimana ternyata di samping ada manfaat, ada bahayanya, ya. Sebelum itu kita melihat hukum daripada handphone. Memang secara asal handphone ataupun termasuk medsos, ya, bahkan mungkin game yang ada di dalamnya itu, ini asalnya adalah mubah, hukumnya mubah atau boleh. Sebab handphone ini masuk kategori, kalau dalam bahasa syariat itu sesuatu. Jadi handphone ini masuknya adalah kategori sesuatu, bukan ibadah ataupun wasilah sarana ibadah yang telah ditetapkan di dalam Islam. Sehingga ini masuknya sesuatu seperti hal-hal yang lain ya, kayak kendaraan ya, kemudian mungkin kamera, mungkin laptop dan yang lainnya. Maka hukumnya adalah mubah. Seperti dalam kaidah dikatakan al-aslu fil asya al-ibahah. Jadi asal segala sesuatu hukumnya adalah mubah, boleh. Ya, maka kita bisa menggunakan kaidah ini, bisa kita terapkan di banyak hal. Kalau kita nggak tahu hukum ini bagaimana hukum
sesuatu ini bagaimana atau hal ini bagaimana, maka kita bisa melihat kaidah ini bahwa asal sesuatu itu hukumnya adalah al-ibahah, yaitu boleh atau mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ya, maka kalau kita dibenturkan dalam hal-hal seperti ini, kita bisa menimbang, oh berarti ini bukan ibadah, ya, maka ini asalnya boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dan sebaliknya, adapun ibadah, al aslu fil ibadah itu hukumnya haram. Asal daripada ibadah, asalnya itu hukumnya haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Kan begitu. Jadi kita semua beribadah, ruku, sujud, ya, berdoa, itu asalnya haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Ya, sedangkan sujud, salat, ya, kemudian berdoa, ini jelas dalilnya sangat jelas diperbolehkan. Ya, sujud kepada Allah, berdoa kepada Allah boleh. Maka ketika sujud ibadah dan berdoa juga ibadah, kok ditujukan kepada selain Allah, maka ini jatuhnya haram. Ya. Baik, kembali kepada handphone, medsos dan yang lainnya, ini asalnya hukumnya adalah al-ibahah atau mubah alias boleh, ya. Akan tetapi di dalam sesuatu yang mubah ini, kalau ternyata mubah ini atau hal yang boleh ini kemudian menjatuhkan seseorang kepada melalaikan kewajiban atau terjatuh kepada larangan perbuatan yang diharamkan, maka yang mubah ini menjadi haram. Ya, kita lihat perkataan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan, anna kulla mubahin tawasala bihi ila tarki wajibin aw fi'lin muharramin fahuwa muharramun. Ya, setiap hal, kulla mubahin, setiap hal yang mubah atau hal mubah kemudian dia tawasala bihi ila tarki wajibin aw fi'lin muharramin, dia mengantarkan, menjerumuskan seorang meninggalkan kewajiban atau terjatuh kepada perbuatan yang diharamkan, maka sesuatu ini menjadi haram hukumnya. Ya, kalau dia gunakan untuk, pada saat dia gunakan maka dia haram menggunakannya. Kalau misalkan ada seorang main medsos, anak muda main medsos, kemudian atau main game, ya, ternyata begitu ibunya minta tolong untuk dibelikan sesuatu ke warung dan dia menolak perintah ibunya, bahkan dengan nada yang keras, maka ini dia terjatuh pada perbuatan yang diharamkan, durhaka kepada orang tua. Pun siapapun ketika dia main medsos, main game, ya, berjam-jam sampai lewat waktu salat duhur, dia lewat tidak mengerjakan salat duhur, maka medsos dan game yang saat itu, HP yang dia gunakan, sarana itu menjadi haram untuk dia gunakan di saat itu, karena dia terjatuh kepada melalaikan kewajiban. Ini pun seperti dikatakan dalam kaidah yang lain, al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah itu, ya, dihukumi sesuai dengan tujuannya. Ya, sering dicontohkan pisau, itu kan asalnya halal, boleh digunakan. Tapi kalau pisau digunakan untuk membunuh orang lain, ya, atau membunuh orang, maka ini diharamkan, gitu ya. Apapun demikian, HP kemudian atau apa-apa yang ada di dalam HP, termasuk medsos, mungkin game dan yang semisalnya, ya, kalau dia digunakan untuk hal-hal yang baik, medsos contohnya, maka ini hukumnya menjadi baik atau bahkan akan mendatangkan kebaikan atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan hari ini, ya, pagi ini, atau bahkan setiap ada kajian, ada ikhwah kita, ya, tim media yang kemudian live di medsos ataupun di YouTube, maka ini menjadi suatu kebaikan.
Ya, tapi sebaliknya tadi, kalau dia gunakan untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah, ya, nanti akan kita lihat bagaimana banyak hal-hal yang berbahaya di dalam penggunaan medsos ataupun media yang lainnya, ya, dan termasuk game. Ya, ini maka akan terjatuh kepada hal-hal yang dilarang atau diharamkan, jatuhnya dia berdosa. Baik, kemudian tadi disinggung ada manfaat medsos, ya, HP, internet, gitu ya. Bahkan mungkin termasuk game. Kalau sekedar merefresh, ya, mungkin sekedar sejenak, mungkin nggak ada masalah, ya. Bahkan itu bisa menjadikan pikiran kita mungkin lebih happy. Tapi kalau sudah berlarut-larut, bahkan sampai semalaman nggak tidur, dan ini banyak kasusnya. Ya, kita pernah punya ikhwah, saya nggak menyebut namanya, dan bukan hanya satu orang, mungkin banyak. Dan mungkin di antara antum juga barangkali anak muda khususnya suka ada begitu. Dulu saya di satu lembaga di sini itu ada ikhwah yang begitu, yang sekarang sudah akhirnya nggak kuat juga. Ya, dia malam melek terus malaman, siangnya mau nggak kuat harus tidur. Ya. Atau mungkin ikhwah yang lain kalau masih muda mungkin bisa dia malam begadangnya panjang, terus kemudian siangnya kerja atau masuk kantor, mungkin masih bisa. Tapi kalau udah usia 40 ke sana, lama-lama habis dia, ya, habis, badannya bisa sakit, ya. Nah, ini terjadi. Dan kalau di luaran sana, di kampung-kampung, mohon maaf, saya pernah ke satu kampung, ya, itu mereka anak-anaknya itu, jadi kalau malam tuh begadang terus main medsos, entah WA, entah apa segala macam lah, gitu ya, main HP, yang ada masing-masing pegang HP, nggak tahu main game atau apa. Dan itu katanya setiap malam begitu, dan itu sampai pagi, sampai waktu subuh, kita keluar subuh pun mereka masih nongkrong, ya, sholat subuh benar-benar sholat subuh enggak lewat. Begitu udah mulai pagi mau siang pulang ke rumah, dan yang ada dia tidur terus. Kalau udah tidur, ada kemungkinan atau bahkan memang biasanya kelewat sampai zuhur, mungkin bangun asar. Ya, jadi semua itu sholat wajib dari subuh bahkan mungkin isya sudah kelewat sampai zuhur, dia asar bangun nggak tahu asar sholat atau enggak, gitu ya. Dan itu terjadi di orang-orang dekat kita kadang seperti itu. Ya, kalau di kampung-kampung seperti itu. Saya punya adik juga begitu, karena banyak temennya begitu sama, ya, antara HP sama main gitar. Itu. Dan itu sulit untuk diluruskan, sebab mereka punya teman dan terkoneksi terus. Akhirnya ayo ngumpul. Ya, entah yang dibuka di HP-nya apa, di kebanyakan adalah hal-hal yang mungkin menjerumus atau cenderung kepada yang dilarang di dalam Islam. Baik, secara umum memang ada manfaatnya, tapi kita lihat ada bahaya yang mengancam atau membayangi setiap pengguna HP, khususnya orang-orang yang kecanduan. Kalau kecanduan itu sudah jelas, ya, cirinya bahwa kalau medsos atau game misalkan, dia misalkan anak-anak nih, kalau lagi main HP diambil, kemudian dia tantrum dan marah sejadi-jadinya, maka dia kecanduan, ya. Baik dia main medsos ataupun game, kemudian HP-nya diminta sama orang tuanya, ya, ataupun kita, kalau kita nggak pegang HP itu kayaknya ada satu yang kurang, dan mungkin bisa mood kita bisa hilang atau bisa marah, gitu ya. Maka ini boleh jadi kecanduan. Ini ada satu yang membayangi, yaitu diantaranya adalah satu hal yang terkadang memang dianggap ringan, tapi padahal ini adalah sesuatu yang sangat besar, yaitu hilangnya waktu secara sia-sia. Yang tadi rata-rata 7 jam dalam sehari bahkan lebih, ya, orang Indonesia itu menggunakan HP-nya. Ya, nggak cukup siang, kalau siang kerja misalkan nggak bisa pegang HP, kemudian pulang ke rumah di malam hari bawa dari isya sampai larut malam, bahkan sampai lewat tengah malam. Ini bisa terjadi pada masing-masing kita, ya, kan seperti itu. Nah, kita lihat
menyanyiakan waktu, dan ini kadang waktu itu satu nikmat yang kadang lupa untuk disadari dan lupa untuk disyukuri. Padahal nikmat yang sangat besar. Seperti dalam hadis dikatakan, ya Rasulullah SAW bersabda, nikmatani. Ada dua nikmat, magbunun fihima katsirum minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat. Magbun itu orang rugi. Ya, konon katanya seperti orang jualan barang, dia menjual terjual barang itu kurang dari harga modal dia beli. Modal misalkan 1 juta, dijual cuma 950.000. Dia magbun. Nah, pun demikian, jadi ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu dibuat rugi atau terpedaya oleh dua nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Ya, pun kita begitu kadang kurang menyadari betapa agungnya, besarnya nikmat waktu luang. Sebab kalau kita mau lihat bagaimana orang lain, ya, contoh misalkan kita di lembaga kita nih, itu satu nikmat di antaranya adalah waktu yang benar-benar luar biasa kita dapatkan. Antum bayangkan, anak tinggal di dekat jalan depan, gitu ya. Salat subuh kadang keluar ke depan, kan, naik motor. Itu pagi-pagi motor dari arah atas itu sudah seperti di sirkuit balapan, maksudnya kenceng-kencengan. Pada mau kemana mereka? Iya, mereka berangkat ke tempat kerjanya. Iya, mungkin di Jakarta, dari Bogor, dari atas sana, naik motor cepat-cepat berangkat subuh-subuh. Sedangkan antum salat subuh, pulang ke rumah, Pak Syam tidur lagi. Ketahuan kan? Saya kadang tidur lagi. Kan begitu. Ini nikmat yang luar biasa. Berangkat dari rumah kadang jalan kaki sampai kantor, nyampe. Dan itu antum bisa hidup dan menghidupi keluarga antum. Sedangkan mereka, sebagian saudara kita itu harus luar biasa, ya, berkorban waktu, tenaga, sampai pulang pun kalau antum pulang dari kantor 4:30, mereka jam berapa? Ya, ibarat nggak pernah lihat matahari. Berangkat subuh masih gelap, di tempat kerja, di perusahaan atau di ini yang terlihat hanya ini, nggak pernah lihat matahari. Kemudian pulang gelap lagi. Sampai-sampai berangkat anak masih tidur, pulang anak masih tidur. Kalau istri dibangunin sama antum, sama mereka masih tidur, ya begitu. Dan untuk kita, alhamdulillah, nikmat luang itu, waktu luang sangat luar biasa, tapi jarang disadari oleh kita. Nah, kemudian bagaimana dengan orang yang tadi menyia-nyiakan waktu dengan handphonenya sampai 7 jam, bahkan lebih, berjam-jam, bahkan mayoritas ada orang yang setiap saat handphone terus. Ini jelas dia terjatuh pada menyia-nyiakan waktu. Ketika handphone yang dia gunakan, medsos yang dia buka, ataupun game, ya, yang dia buka medsos itu bukan hal-hal yang bermanfaat, bukan untuk menyimak kajian, bukan untuk membaca informasi yang baik, ya, bukan untuk membaca materi-materi keislaman dan lain sebagainya. Maka ketika di luar daripada itu dan dia terjatuh pada hal-hal yang tidak baik, maka ini jelas menyia-nyiakan waktu yang dia miliki, ya. Baik, kita lihat bagaimana para ulama. Ibnu Qayyim rahimahullah, dia menjelaskan, dan para ulama yang lain banyak sekali tentang bagaimana bahaya menyia-nyiakan waktu atau kehilangan waktu. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, idha'atul waqti asyaddu minal maut. Kehilangan waktu atau menyia-nyiakan waktu itu asyad, lebih berat, lebih besar daripada kematian. Ya, kenapa? Di anna idha'atul waqti taqta'ukan 'anillah wa daril akhirah. Sebab menyia-nyiakan waktu, membuang-buang waktu dengan sia-sia tadi, itu memutus kita dengan Allah dan hari akhirat. Kita buang dengan hal-hal yang percuma, yang sia-sia, bahkan cenderung yang diharamkan oleh Allah, maka jelas ini memutus kita dari Allah.
Ya, di saat itu kita tidak membaca Al-Quran, di saat itu kita tidak beribadah, di saat itu kita tidak sedang menyimak kajian, di saat itu kita tidak berzikir, ya, makanya terputus dari Allah, dan di akhiratnya pun kita tidak dapat apa-apa, nol, atau bahkan yang ada adalah dapat punishment, dapat kerugian. Ya. Kemudian beliau mengatakan, melanjutkan, wal maut yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha. Sedangkan kematian itu hanya memutuskan engkau dari dunia dan penduduknya. Wa ahliha. Ya. Mati itu hanya kita putus mungkin dengan dunia ini dan mungkin dengan orang-orang yang dulu di dunia pernah bersama kita. Ya, dan di akhirat kalau dia di dunia memanfaatkan waktu dengan baik, maka dia nggak terputus dengan Allah. Ya, bahkan dia diterima oleh Allah, segala amalnya diterima, ya, dan di akhirat dia tidak terputus. Artinya dia selamat di akhiratnya. Maka ini waktu. Dan para ulama mengatakan, sampai-sampai ada ulama yang mengatakan, saya kalau bisa waktu yang dipunya oleh orang-orang itu yang tiap hari nongkrong main gaple misalkan, main catur seolah-olah itu terus, ya, maka kalau bisa dibeli waktu itu dia akan beli, ya, supaya waktu kita bertambah. Ini yang mengatakan demikian. Dan harus diingat bahwa manusia ini kan kumpulan dari hari-hari, seperti dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Ya bena Adam, innaka anta ayyam. Wahai ibnu Adam, sesungguhnya engkau adalah kumpulan hari-hari. Kan begitu ya, kita setiap hari itu kita tuh. Ya, bahkan ada yang mengatakan detik, menit, jam itu dia kita. Ya. Kullama setiap kali dhahaba ba'duka dhahaba kullama setiap kali satu hari itu berlalu dari kita, maka berlalu dari diri kita. Seolah-olah kalau misalkan hari ini berlalu, misalkan tangan kita putus, kemudian kaki kita putus, semuanya berlalu sampai datangnya suatu hari yang ajal yang ditentukan, kita habis semuanya. Ya, itu kita. Maka ketika disia-siakan waktu itu, ini sangat luar biasa. Baik, kemudian kembali kepada hal-hal tadi HP, kalau disia-siakan, dan ini termasuk yang dilarang, sebab karakter seorang muslim dikatakan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi kebaikan seorang muslim itu dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, ini pengingat untuk kita. Makanya ya, kita harus terus selalu mengingatkan di antara kita, kalau main HP, main medsos, gunakanlah untuk hal-hal yang baik. Ya, walaupun boleh saja misalkan antum lagi makan-makan posting sekali-kali, tapi kalau setiap kali begitu, ya janganlah, ya, sekali-kali. Atau mayoritas dari HP kita gunakan untuk dakwah, kita gunakan untuk mungkin promosi dari program-program kita, ya, supaya HP yang kita gunakan, medsos yang kita miliki jatuhnya bernilai manfaat. Kemudian bagaimana seorang hamba, dua kaki kita di hari kiamat nanti tidak akan bergeser, la tazulu qadama abdi yaumil qiyamah hatta yus'al, sampai kita ditanya 5 perkara, di antara adalah umurnya digunakan untuk apa, sampai jisim kita, fisik kita juga dihabiskan untuk apa, ilmunya apakah sudah diamalkan, harta kita ya didapat dari bagaimana mendapatkannya, dan kemudian diinfakkan di mana, ya. Nah, inilah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan HP. Jangan sampai kita terjatuh pada hal-hal tadi yang menyia-nyiakan waktu, atau sampai terjerumus kepada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang lain, ini banyak sekali dalam medsos. Khususnya medsos, misalkan di medsos itu banyak terjadi penyebaran hoax dan fitnah. Kalau antum enggak teliti, dan biasanya orang yang ini terlalu bersemangat, enggak tabayun, langsung, oh ini ada Ustadz Anu melakukan perbuatan naudzubillah keji seperti ini, atau share, padahal belum tabayun misalkan, ternyata itu enggak benar. Wah, ini luar biasa antum. Ya sudah gitu, antum juga enggak cabut itu, enggak dihapus, enggak klarifikasi, enggak kemudian mengembalikan nama baik yang antum share.
Ya, contoh ini. Maka ini bahaya. Makanya perlu tabayun, hati-hati. Yang kedua diantaranya adalah di dalam medsos itu ada ghibah, namimah. Ini juga termasuk dosa besar. Ya, namimah mengadu domba, dan berapa banyak orang yang satu kelompok kemudian terjadi saling bentrok tawuran gara-gara apa? Medsos. Ya, medsos. Gara-gara ecek-ecekan atau mungkin adu domba, ada yang adu domba, ini terjadi bisa. Dan namimah itu lebih dahsyat daripada sihir. Ya. Salah seorang ulama mengatakan kalau namimah adu domba itu ini enggak butuh waktu lama, ya, dia langsung ada reaksinya. Misalkan 1 jam 2 jam orang di adu domba, langsung tahu-tahu ribut, terjadi peperangan antar dua kabilah. Tapi kalau sihir dikatakan ini bisa membutuhkan waktu sampai 1 bulan baru ada reaksinya sihir itu. Jadi enggak instan. Makanya namimah itu lebih berbahaya daripada sihir dalam hal ini ketika mengadu domba tadi, ya. Kemudian ada ujaran kebencian. Di antaranya lagi adalah kecanduan HP tadi dan sampai lalai, ya, sehingga jatuh pada peninggalan kewajiban dan melaksanakan atau terjatuh pada perbuatan dosa. Pelanggaran aurat, kemudian privasi ini pun demikian, ya, ini sudah jadi hal yang biasa, dan ini satu pelanggaran yang sudah mungkin kalau sekarang sudah bahasanya dinormalisasi gitu ya. Padahal itu secara hukum Islam jelas itu adalah satu pelanggaran ataupun perbuatan haram. Kemudian rendahnya literasi. Terkadang banyak juga orang-orang yang kemudian terjatuh pada orang yang live di TikTok mengajarkan hal-hal yang benar-benar dia mengatasnamakan Islam, mungkin ya mirip Islam tapi ajarannya bertolak belakang dengan Islam. Itu banyak. Ya, sama-sama ada yang mengatakan sholat itu bukan sholat seperti yang sholat sekarang dilakukan oleh kebanyakan orang Islam, seperti itu, ya. Dia mengatakan dengan dalil ini itu, kalau kita yang tahu, wah itu mah sama sekali tidak ilmiah. Tapi dia berani bicara seperti itu dan banyak yang like, banyak yang nonton. Ya, untuk itu ini berbahaya bagi orang-orang yang kurang ilmunya atau kurang kuat akidahnya, ya. Kemudian tumbuhnya penyakit hati. Orang-orang yang gampang sakit hati ini bahaya. Akan semakin berat penyakit hatinya kalau dia main medsos. Ya, contoh orang yang suka ngiri kalau orang ada punya apa. Kalau temannya posting dia ini akhirnya hatinya tambah sakit. Ya, untuk itu ini bahaya. Ya, kalau bisa dihindarin hal-hal seperti itu. Baik, untuk game jelas, game ada masalah fisik. Kalau tadi bergadang terlalu lama, dia fisiknya bisa rusak, ya. Kemudian juga masalah otak bisa sampai stres. Ada namanya game disorder itu ya sama dengan gangguan mental katanya, ya. Yang kalau dia sudah tadi dia kecerdasannya pun masalah kecerdasan dan fokusnya. Kalau orang sering main game itu juga akan lama-lama berkurang di hal-hal yang lain, ya. Kalau di gamenya mungkin dia makin fokus, tapi di gamenya. Tapi kalau untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain, dia bisa hilang fokusnya. Maka anak-anak kalau kita lihat, kalau dia mungkin sudah kecanduan game dan banyak main game, maka mungkin sekolahnya di pelajaran-pelajaran yang lain dia akan berkurang karena fokusnya juga berkurang, ya. Nah, untuk itu ini hati-hati, peringatan buat kita semuanya dan buat mungkin anak-anak kita, ya, atau saudara kita dan yang lainnya untuk tetap berhati-hati menggunakan medsos, HP dengan secara proporsional dan baik. Kemudian jangan membuang-buang waktu di HP ataupun medsos kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.